Ya kalau boleh cerita sedikit gitu ya, flashback Ramadan kan kalau yang cerita sebelumnya udah ya, Iya, iya. udah disampaikan di komunitas ini. Yang Ramadan pertama itu pastinya yang masih lagi apa high tension, Attention. masih lagi dalam apa perlindungan, masih dalam apa pokoknya lagi ini banget ya, lagi sempit lah gitu istilahnya gitu. Iya. Alhamdulillah di tahun 2021-nya Ramadannya udah lebih lapang, 2022-nya semakin lapang gitu ya. Dan alhamdulillah 2023 ini Masya Allah gitu ya, dikasih rezeki sama Allah, ada dikasih jodoh lagi gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dapat anak sambung juga 4, jadi totalnya Masya 7, Allah, Mbak bonusnya Fitra. banyak banget Bonus, dokter. bonusnya banyak Iya, banget gitu ya. alhamdulillah itu mah rezeki banget ya dokter ya. Iya gitu, nggak ngira juga sih gitu kan, pikir juga masih entah kapan gitu kan. Mantan suami kan baru meninggal juga gitu kan, Agustus 2022 lalu gitu. Jadi juga masih mungkin anak-anak belum bisa nerima orang baru Nah, dan sebagainya gitu. Jadinya wah banyak yang terjadi ya. iya Semoga anak-anak betul ini gitu. apa Jadi bisa bertahan. Insya Allah bisa lah, soalnya mamahnya dokter Karissa. gitu. Nah, jadi apa namanya? Oh, ntar lah gitu pikir fokus ke anak-anak dulu gitu kan, fokus belajar dulu juga gitu. Jadi masih lama lah mungkin nggak ini. Tapi mungkin tadi saya tuh selalu berdoa termasuk waktu saya alhamdulillah gitu ya dikasih rezeki sama Allah, ada yang memberangkatkan umroh bulan September tahun lalu gitu. Masya Di Allah. situ saya berdoa memang ya Allah semoga saya dikasih apa kalau boleh dikasih jodoh gitu ya lagi untuk bisa bawa saya dan anak-anak ke surga gitu kan bisa nuntung ke surga terus ya Allah semoga Allah lembutkan hati anak-anak untuk bisa apa menjalankan syariat Islam sebelum balik gitu itu doa saya waktu itu gitu ya Masya Allah. November tahun lalu dan Masya Allah 6 bulan kemudian ya kemarin 3 Maret Alhamdulillah dikasih tadi ada yang pelamar menikah dalam waktu yang singkat banget gitu ya apa nggak nyampe sebulan itu prosesnya Masya sebulan Allah. gitu dan kami juga nggak honeymoon sih langsung berangkat umroh lagi buat Petra gitu dan Masya itu Allah. untuk Rezekinya ini. bersyukur ya untuk Iya, sangat bersyukur saya dengar juga ikut senang banget dokter. gitu Masya Allah benar-benar di luar ini kita ya maksudnya yang kita pikirkan yang kita rencanakan gitu ya nggak ngira jawaban Allah disegerakan gitu dimudahkan gitu kan Eh, yang saya doakan itu ya kemarin berdoa sendirian gitu sekarang datang dengan ya Allah ini makasih ya jawaban doanya kayak kira-kira kayak gitulah ya gitu Mbak Weta Langsung gitu dijawab ya sama Allah ya. gitu ya makasih ya Allah gitu kan terus habis itu juga walaupun naik ke Jabal Roma kemarin udah lagi nggak bisa naik Mbak Veta yang waktu pertama kemarin saya sempat naik ke atas terus habis itu ya itu kami pulang dari situ Mbak Veta pas dari pulang umroh tuh persis hari pertama tarawih besoknya pertama hari pertama puasa nah di situ kami sebenarnya nggak muluk-muluk gitu ya pulang dari sana di sana juga doa kami sama itu doang gitu semoga kami dikasih hikmat gimana ya caranya supaya bisa didik anak-anak ini gitu ya kalau 7 tapi beda-beda kan gimana gitu ya gitu jadi kami minta Allah lembutkan lah hati anak-anak itu doa kami itu doang terus habis itu ternyata itu abinya bilang yaudah kita coba ya kan kita tadi cuma sesimpel mikir oh ya anak-anak dikumpulkan supaya merasakan suasana Ramadan tahu sahur tahu buka tahu puasa kalaupun misalnya cuma sampai jam 12 nanti buka terus lanjut lagi ya udah namanya kan belajar tapi Masya Allah gitu ya gitu Allah mudahkan anak-anak tuh tadinya yang sempat ngerasa nggak comfort pakai apa pakai kerudung untuk apa mukena untuk sholat gitu ya sempat anak saya nangis dulu kan terus habis itu aku bilang nggak apa-apa kan Oh, nangis. belajar gitu-gitu Oh, sempat sempat segitu oh. lah gitu kan karena kan ngelihat kakak-kakaknya pada ini aku kok nggak comfort ya mami gitu-gitu ya oh ya nggak apa-apa kalau nggak comfort nggak apa-apa gitu kan itu tadinya masih kayak gitu kan terus sampai akhirnya saya tanya besokannya pas pulang kerja tuh gimana Nak? Aku belum makan mami hah udah mau jam 5 tuh ya aku belum makan mami ah kamu full puasanya insya Allah ya puasanya full gitu kan udah kemudian itu kok nggak salah kita mulai tuh Kamis atau Jumat gitu kan ya puasanya Iya, terus betul. malam minggunya itu abinya ngajarin Al-Fatihah gitu ya lagi ngajarin Al-Fatihah ketiga anak saya yaitu mungkin Al-Fatihah itu memberi petunjuk ya memberi hidayah ya salah satu faidah utamanya nah hari Minggu paginya itu Masya Allah gitu awalnya anak saya sempat bilang mami I just do it for 1 month ya katanya cuma buat 1 bulan Iya, iya, aja iya. dan Oh, ya ya Allah. enggak ya it's okay saya bilang gitu ya cuma belajar kok nggak apa-apa dalam hati saya ya Allah dalam 30 hari kan banyak yang bisa terjadi ya Allah gitu kan gitu ya dan aku nggak apa-apa gitu iya mami ya udah nggak apa-apa tapi abinya juga datang gitu
gitu kan ikut ngasih ini. Iya, nggak ada paksaan dalam meluk Islam gini-gini. Terus tapi memang kami masuk tentang Islam. Terus saya cerita sedikit gitu ya kenapa saya kemarin akhirnya rela gitu ya berjuang mengorbankan segala macam untuk ke Islam gitu. Kenapa sih ada apa sih dengan Islam gitu? Emang sempat cerita-cerita. Jadi dari anak yang tadinya sempat bilang cuma mau do it for 1 month gitu ya, terus tiba-tiba mau ikut abi sama umi gitu, hah itu mau syahadah gitu kan, sampai akhirnya itu kan hari Minggu ya, jadi abinya duluan tuh yang nonton syahadat, baru hari Oh, Senin. tahu terharu banget ya. Jadi jadi hari Seninnya tuh baru kami bawa ke Mualaf Center, baru dibuat apa syahadat ulang ya resmi, kemudian juga ada saksi dan membuat surat gitu. Jadi itu berkah Ramadan tahun ini yang luar Iya, biasa banget Mbak Meta buat kami sama sekeluarga ya. gitu. Ikut Ya, apa? itu bener-bener kami tuh kira tuh masih lama hal ini terjadi gitu kan. Tapi ternyata Allah segerakan ya hidayah. Iya kan, bahkan saya tadinya yang kayaknya mereka udah mindsetnya berubah aja kayak pulang sekolah tuh nanya ini jam berapa, udah boleh zuhur belum gitu. Waktu ke MCI juga kan kami pas tepat asar tuh ya, sempat nanya boleh nggak sebelum mereka syahadat, mereka mau sholat asar dulu gitu sampai orang di MCI sampai oh masya Allah ini mah udah Islam udah sholat udah ini gini gini gitu. Jadi oh itu masya Allah gitu. Terus mereka udah setiap makan tuh nanya makan roti nanya mami ini halal, makan daging mami ini daging apa ini halal gitu. Itu tuh yang Ini masya Allah. untuk makanan halal juga udah dokter Karisa kasih info ya, maksudnya Sebenarnya oh, kita belum tuh sampai muslim dalam itu banget. harus makan yang halal gitu ya. Iya itu saya sebenarnya sih belum sampai dalam banget Mbak Veta gitu, masih kayak di permukaan aja gitu, tapi ternyata itu benar-benar hidayah Allah ya gitu ya gitu. Sampai juga tentang menutup aurat gitu kan, saya pikir 3 bulan lagi lah sekolah nanggung nggak usah pindah dulu gitu kan Maksudnya sekolahnya kan. pelan-pelan ya dokter ya, Betul, betul pikir menerapkannya iya pelan-pelan nggak gitu ya. apa-apa gitu kan sama sekali nggak apa-apa, pikir ya udah Allah minta ampun ya Allah kalau misalnya masih masih belajar gitu kan ya, itu saya pikir apa mungkin masih di sekolah yang lama, tapi dia bilang nggak bisa mami aku harus pindah soalnya seragamnya kan selutut dia gitu, dia mau Iya, iya. alhamdulillah gitu ada sekolah yang mau nerima bisa pakaian syar'i gitu, jadi ya alhamdulillah jadi anak-anak udah langsung pindah gitu langsung pindah sekolah segala macam itu karena Tapi itu keinginan terjadi mereka. ya, cepet banget ya banyak yang Betul, terjadi. betul. Itu saya sampai kami ajak keliling gitu mau sekolah yang mana gitu. Saya pikir dia akan nyari yang nggak terlalu jomplang lah dengan yang sebelumnya gitu Iya, kan. iya, iya, Tapi betul. ternyata bener-bener mau yang langsung apa tadi apa syar'i gitu dan sebagainya itu Oh, udah bener-bener sampai pelajarannya cuma 3 mami yang umum lainnya dominan 60% lebihnya itu Al-Quran sama Arab. Ah, kamu enjoy saya tanya gitu kan. iya, Ya iya. dia bilang gitu dia bilang enjoy banget. Emang Masya yang Allah. penting kan itu ya mami ya katanya untuk akhirat gitu gitu itu udah masya Allah gitu ya yang tadinya sebenarnya anaknya tuh kompetitif banget yang sering ikut lomba gitu sampai dia meninggalkan dia harusnya ikut lomba tuh di sekolah yang lama mewakili sekolah ikut lomba apa gitu terus sampai bilang nggak apa-apa nak gitu kan atau gitu gimana iya nggak apa-apa mami kalaupun aku menang so what katanya dia bilang gitu segala macam jadi itu udah alhamdulillah gitu ya terus sempat saya pikir masih pakai kerudung yang anak-anak itu ya yang pendek gitu ya dulu buat belajar gitu kan sampai dia bilang mami kerudungku ini kependekan kata dia gitu oh iya kenapa apa ditegur guru apa ditegur teman gitu kan saya pikir gitu ya aku bilang gitu enggak mami aku lihat yang teman-teman yang lain kata dia punya aku nih kependekan kata dia Oh, gitu Masya jadi masya Allah. Allah gitu ya itu ya udah nanti yang baru ini mami mau beliin yang panjang kan yang kayak gitu sampai hal-hal itulah itu kayak udah nggak minta apa-apa lagi ya Mbak cuma minta mereka diistiqomahkan ya sampai akhir hayat gitu insya Allah juga keluarga kami yang lain juga bisa dapat hidayah juga gitu ya semuanya bisa kumpul lagi gitu ya Masya Allah, ini seneng itu banget sih doa dengar ceritanya. Ini maksudnya apa tuh kesenangan berturut-turut ya gitu. Masya Allah betul hadiah Iya, hadiah kayaknya Ramadan tiap hari ada yang baru ya dokter betul ya. Masya Ini aku Allah mendengarnya tuh, jangankan dokter yang mengalami, aku yang dengarnya tuh kayak seneng, terharu dan seneng gitu ya. iya iya Rasanya gimana gitu, itu suatu anak yang kebanggaan kecil yang kan sholat tarawih kan 11 rakaat gitu ya iya udah betul. itu saya pikir wah bakal jalan-jalan nih anak gitu kan gitu ini Insya Allah bisa ya lumayan kusyuk lah ya walaupun mungkin gerakannya nggak Iya sempurna ya betul betul iya. nggak jalan-jalan aja saya udah alhamdulillah gitu ngeliatin abinya sampai zikir diikutin tangannya abinya begini-gini tuh diikutin nggak tahu komat kamitnya sampai abinya akhirnya zikirnya disuarain gitu ya supaya dia ngikutin gitu-gitu tuh udah masya Allah gitu ya cuman paling nanya aja udah berapa ini udah berapa kurang berapa lagi Berarti tuh, iyalah, jangan kan anak dokter ya. Mau anak juga gitu kok. iya Pasti nanya ini rokaat berapa kapan beresnya. berapa lagi dia udah witir udah seneng banget Oh ya Allah seneng banget nih dokter. Ini apa namanya Ramadan ke-8 17 ya dokter. Ramadan Apa namanya untuk anak-anak nih sahur dan berbukanya dan kehidupan sehari-harinya nih ya maksudnya.
Ada kendala yang berarti nggak nih? Maksudnya ada yang pertanyaan mereka atau kelakuan mereka yang bikin oh gitu ya, bikin kita gitu. Ada nggak dokter? Iya, saya pikir juga gitu, terkendala misalnya bangunin gitu ya kan, Nah, iya eee bangun-bangun ya soal bangun apa sahur itu. namanya, mereka nggak biasa bangun jam Nah saya iya pikir juga betul. mepet-mepet ya, yang namanya lagi belajar, subuh 4:30 ya bangun-bangun jam 4 lah, cukup lah gitu ya, saya pikir gitu ya, atau 3:30 gitu. Ini malah mereka pasang alarmnya jam 3 gitu kan. Jadi kadang mereka udah selesai sahur, kita udah selesai sahur duluan gitu ya, gitu, kita baru gabung, atau udah mulai sahur dulu, kita baru gabung gitu. Jadi itu Masya Allah gitu, dari hal-hal itu yang, apa namanya, ya itu yang kita kira, yang benar-benar nggak kira deh, Oh itu benar. benar-benar yang benar ya Mbak, kalau apa namanya, Islam tuh ya fitrahnya manusia gitu ya. Oh, iya Saya betul. dulu mikirnya apa akan susah gitu ya. Saya Hmm. sama abinya juga pikir gimana nih ya, kami khawatir gitu ya. Nanti khawatir malah kondisi anak-anak saya itu membawa pengaruh yang kurang baik misalnya kepada anak kakak-kakak sambungnya yang udah rutin Iya dalam betul. Islam gitu ya. Tapi sebaliknya justru Allah perlihatkan kepada kami justru kebaikan itu yang justru mempengaruhi dan membawa adik-adiknya ini ke apa namanya, justru ke dalam Islam gitu yang lebih baik. Mereka belajar, mereka ngeliat contoh, itu justru justru sebaliknya gitu. Kadang kita manusia fokusnya ke kendala, ke tantangan gitu ya, ke Ketakutan ya. ketakutan, Khawatiran masalah, gitu ya. khawatir, iya nanti gimana ya, apa akan tertekan, apakah apa gitu ya. Ternyata Aku tuh enggak stres gitu. gitu ya. Iya, sahur tuh nggak ada yang sambil malas-malas gitu, nggak ada. Bener-bener yang kayak seger banget gitu kan, mandi sebelum subuh gitu-gitu. Jadi Masya Allah gitu. Jadi itu bener-bener cuman isinya bersyukur aja sama Allah, makasih ya Allah gitu ya. Bener-bener jodoh makan juga ya, apa yang disiapin yang ada itu yang di rumah gitu, nggak ada khusus harus gimana Harus gimana. makanan tertentu ya, nggak harus Kadang kita makanan mau tertentu juga makan ya. apa gitu, nggak ada, yang ya udah yang ada di rumah kayak Oh, Masya gitu. Allah, oh, Masya Allah. Oh gitu, maksudnya eh, amazing banget ya. Maksudnya, jadi tahun pertama ini dengan keluarga dan langsung rame ya. Rame banget. Kalau buka puasa di luar harus ini Mbak reserve ya, karena kan Oh iya benar-benar. 9 orang nggak bisa langsung datang. Iya benar ya sebenarnya orang. Masya Allah. Ini kalau misalnya berbuka itu kan anak sekolah ya, tetap sekolah ya, pulangnya cepet. Nah berbuka itu mereka ada lemes atau gimana gitu, mama atau gimana gitu. Teman-temannya kan pasti tahu nih. Ini kan Ramadan pertama kamu gitu. Maksudnya ada pengalaman dari temennya yang ngajarin atau gimana gitu. Iya. Eh, Katanya sih teman-temannya support banget gitu ya, termasuk waktu mereka, Mami, teman aku udah baca Al-Quran sampai halaman 590 berapa gitu kan, aku masih Al-Baqarah, Mami, kata dia gitu. Oke nah, nggak apa-apa gitu ya. Terus ini kok bagus, aku lihat buku catatannya kan udah bisa tulis Arab gitu kan. Nah, Mami, itu aku tracing temanku yang tulis, katanya dia tinggal ikutin pakai bolpen katanya gitu. Jadi suportif banget teman-temannya, termasuk juga ya itu tentang buka puasa gitu-gitu apa, eh, alhamdulillah sih, mereka paling nanya aja sih berapa menit lagi. Karena kita mah juga sama itu Ya, mah. menanyanya Pintar itu banget. paling iya berapa menit lagi itu, sampai kita alih-alihkan kemarin juga kan, apa namanya, kita kasih tanya jawab Nabi yang ini apa gitu-gitu, terus ayo doa 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 doa, habis doa udah mau maghrib, ayo istighfar istighfar minta ampun sama Allah gitu, kita alih-alihkan gitu aja gitu kan. Jadi balalager amat kalau kata Sunda mah anaknya balalager pada baik. Alhamdulillah. Aduh, masih berapa hari lagi nih masalah Iya, sampai ini isi apa. berjalan 17 Ramadan ya. Masya Allah, semoga keluarganya dokter dan anak-anak bisa melewati ini dengan Amin. keajaiban-keajaiban kecil yang menurut Amin. kita, saya pun yang ngerasa ini, oh gitu maksudnya. Ini kesenangan yang nggak bisa digantikan dengan apapun ya. Betul, Hadiahnya betul, tuh hadiah yang benar-benar menyentuh jiwa kita ya dokter betul, ya. betul, betul. Saya dengarnya maksudnya dengan cerita dokter aja sampai terharu, sampai bahagia gitu ya. Terutama saya pengen pengalaman ya dengan ayahnya yang sekarang nih, bagaimana pasti sama dokter ngobrol dulu nih, ada program apa Ramadan tahun ini nih untuk apa mengenalkan lagi ke anak-anak soal agama, terutama apa dulu yang akan diajarkan segitu. Nah, bagaimana tuh? Apa aja yang udah direncanakan dan yang sudah berjalan? Ternyata di luar ekspektasi semua nih ya kayaknya nih. Iya, iya. Gitu. Jadi yang tahun sebelumnya beliau kan, yang saya tahu ya itu apa namanya, beliau memang selalu bikin program challenge gitu Nah, iya Ramadan betul. buat anak-anaknya gitu kan. Puasa dibikin kayak daily Ramadan tracker gitu, jadi ada kolom puasanya nanti diconteng kalau dia nggak batal gitu, atau kalau yang udah balik kan ada yang perempuan ada yang
harus haid gitu dan sebagainya itu kan ternyata bolong gitu. Kemudian sholat fardunya gitu. Terus habis itu ada kolom yang baca Iqra karena ada yang masih kecil dan atau ngaji gitu, katamin Quran gitu. Kemudian ada yang infak, sedekah buat kebaikan. Kemudian ada kolom sholat tarawih gitu. Nah, apa sholat-sholat sunnah gitu. Jadi di situ mereka nanti apa namanya dibuatin kalau mereka bisa isi itu full atau minimal ya 90% lah kalau ada yang masih kecil gitu kan itu nanti challenge-nya dapat hadiah gitu kan mereka lagi apa nih gitu. Nah kebetulan ya ini karena anak saya baru perkenalan juga hal yang sama sih diberlakukan gitu. Ayo nih Abi Oh, punya kalian sama kakak-kakaknya ya? ya Diperlakukan. betul Oh, betul jadi jadi kamu checklistannya sama gitu ya? ya sama tapi dengan kapasitas masing-masing ya gitu Ah, kan iya, iya, misalnya dengan yang betul kakak-kakaknya ya. bisa setoran hafalan surat-surat yang lain nah ini masih surat pendek gitu alhamdulillah sih gitu Oh, apa gitu atau yang masih umur 5 tahun masih ikro gitu juga ya nggak apa-apa gitu jadi dalam artian baca aja ya. betul terus juga ada apa kan yang tadi infak sedekah kan ada yang nggak dikasih uang jadi kalau masih kecil mereka ngasih makan ikan ngasih makan kucing gitu jadi Iya apa ya, namanya ya buat gimana sih kebaikan makan ikan sama makan kucing, iya iya. iya ya jadi Gitu apa ya, namanya anak-anak gitu. kecil ya. Aku kadang nggak kepikiran, pasti ke masjid aja, peropak masjid kan, ngasih Iya, makan ikan juga sama kucing. iya Oke, bisa bisa iya atau betul. siapin apa tabungan yang apa sedekah subuh gitu-gitu kan. Jadi kayak 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 gitu sih dari abinya terapin gitu dan memang yang diutamakan ya tentang Al-Qur'an ini ya gitu ya. Dicontohkan juga gitu oleh beliau gitu gak cuma ngomong atau nyuruh aja gitu kan tapi memang Hmm. wah ini apa kita telat ya kayak kami kan saya nggak kemarin sempat bolong ya karena kita apa biasa ada bulan dan sebagainya gitu kan udah mundur tuh apa khatam Qurannya gitu kan nah ini beliau terus maju bahkan mendului lebih dari sekarang udah bukan lebih dari 17 udah ya 17 Ramadan gitu kan. Nah, aduh ayo abinya udah segini kita masih di sini gitu. Ini libur-libur gini biasa kita kejar gitu gitu yang kayak gitu sih yang apa namanya saling saling gitu ya berlombanya itu ya dalam itu sih Betul, betul. gitu. Sibuk banget dia ini dokter Karisa dan suami, masuk anak-anak ya di Ramadan ini. Apa ya kan Ramadan cuma sekali gitu ya. Jadi kadang anak-anak juga bisa kayak makanya kami agak kurangin buka bersama di luar kayak gitu-gitu Iya, karena betul. lebih lebih senang apa namanya kita lagi fokus ke anak-anak gitu kan supaya terjaga sholat maghrib sholat tarawihnya gitu karena apa namanya kalau di mall atau gitu kan mungkin agak terbatas gitu ya Iya, tapi kalau di rumah kita bisa berjamaah kemudian juga betul. bisa apa ya tadi bisa sambil ngasih pengertian-pengertian tersendiri gitu kan jadi ya baru sekali kayaknya kemarin buka bersama itu pun karena salah satu kakaknya ada yang ulang tahun gitu kan ya Oh, udah di luar itu pulang juga inget ya belum sholat Aisyah belum tarawih gitu kan habis itu sempat apa aduh gimana ini takutnya kan pada ini ya apa udah kelelahan gitu kan nggak iya benar jadi ya nggak betul. sholat tarawih gitu tapi alhamdulillah langsung pada ngambil wudhu gitu kan bersih bersih ambil wudhu gitu kan tetap sholat gitu jadi udah alhamdulillah gitu kayak Ini gitu sih. di tengah kegiatan dokter kan ya, sebagai dokter yang praktek segala macam, terus ngasuh anak-anak dengan agenda tadi sama suaminya dokter juga kelihatan anak-anak sibuk, dokter sibuk gitu. Nah, ini bagi waktunya gimana nih? Ini Ramadan, Ramadannya sangat berkualitas sekali nih kayaknya nih. Malu nih aku nih. Iya, itu sih sama sih prinsipnya kita kan kita semua dapat waktunya sama sehari 24 Iya jam gitu benar ya iya. sebenarnya gitu kan. Jadi sebenarnya lebih ke prioritas sih Mbak Veta gitu kan. Kita udah komitmen dari awal prioritasnya apa? Prioritasnya kan akhirat daripada dunia. Prioritasnya itu pasti Allah nomor satu, keluarga gitu ya. Maksudnya kita kayak yang istri kan berarti suami dulu baru anak-anak, keluarga gitu kan. Gitu. Jadi yang penting tahu prioritasnya itu sih termasuk saya juga apa namanya misalnya ada terlibat di dakwah gitu-gitu juga tadi suami bilang ini khusus Ramadan ini apalagi anak-anak baru masuk syahadat gitu-gitu kita fokus ke anak-anak dulu ya kalau yang online-online kamu terima jam berapa aja juga nggak masalah gitu kan karena masih bisa dari rumah tapi kalau yang offline bener-bener dipilih banget gitu yang sampai dan kalau bisa tadi antara buka sampai yang tarawihnya itu kalau bisa sama keluarga gitu jadi Lebih gampang lagi ya. ya kalau undangannya itu pas justru pas jam berbuka justru saya banyak bilang nggak bisa sih sebenarnya gitu karena tadi kami masih lagi fokusin ke situ gitu karena anak-anak masih baru banget gitu kan lagi kita jaga banget gitu kita karena kan itu sebenarnya kayak kita deket dengan Al-Quran
Quran itu sebenarnya kayak jatuh cinta yang disengaja gitu kan ya, gitu kan. Kalau nggak bisa kita cuma ya udah let it flow aja, kalau ada waktu baru baca itu nggak bisa. Tapi memang benar-benar harus kita siapin gitu ya, kayak pokoknya kita targetin gitu. Hari ini harus 1 juz habis minimal gitu kan gitu. Jadi harus kayak disengaja gitu. Jadi lama-lama dengan disengaja, dipaksa tanda kutip ya kayak agak kepaksa gitu. Lama-lama insya Allah jadi kayak kebutuhan gitu ya. Jadi mulai lama-lama jadi kayak malah udah nikmatin gitu ya. Jadi malah kalau kok belum baca Quran gitu atau apa itu anak-anak jadi kayak kehilangan misalnya gitu ya. Aku belum belajar, kok aku mau hafalin surat apa lagi mami nanyanya. Entar kata abinya, entar hafalin dulu bacaan sholatnya dulu gitu. Udah kayaknya dia udah mau ngejar kan surat-surat pendek tuh ngafalin surat. Abis itu Kayaknya apa aku namanya nanya, ngelihat banyak ketertinggalan gitu ya. iya Jadi pengennya lari sprint gitu langsung ya. lari dia bilang Ya, gitu mami karena apalagi lihat temannya tadi kan udah halaman 500 berapa di depan gitu. ini masih Al-Baqarah. Ini Masya Allah Al-Baqarah juga kan udah banyak. Udah Iya itu hebat. jadi itu apa namanya ya hal-hal itu sih yang apa namanya kita tadi apa semuanya itu prioritas itu saya pernah di dengar gitu ya satu sharing itu tentang prioritas itu ibaratnya kita punya wadah itu Ya. Mbak Veta kemudian waktu itu seorang dosen ya itu nunjukin dia memasukkan bola-bola golf dulu yang besar gitu kan di tengahnya dia nanya apa ini full katanya gitu kan oh semua bilang udah full gitu tapi abis itu dia masukin lagi kayak bola-bola yang lebih kecil kayak gundu gitu ya lebih kecil gitu apa ini full full udah bilang gitu tapi padahal masih bisa masuk kan tadi bola-bola kecilnya digoyang-goyang gitu masih cukup terus dimasukin lagi kayak pasir gitu ya apa ini full baru full tuh kan. Jadi rongga-rongganya itu bener-bener nggak ada yang kosong sama sekali gitu terus beliau nyampein gini kalau misalnya saya balik mulai dari yang kecil-kecil dulu, baru yang sedang, baru yang besar. Kira-kira cukup nggak wadahnya? Nggak akan cukup kan? Gitu. Jadi itulah maksudnya prioritas gitu. Oh, Ketika Masya kita, Allah. Ya. ya Kenapa? jadi Ini bagus ya. betul betul itu saya ngena banget itu apa ilustrasi itu Iya ya betul karena betul. dengan seabrek semua tugas kita apalagi ibu-ibu hebat nih pasti sambil bisnis juga gitu kan. Nah, itu jadi gimana kita bisa menempatkan prioritas-prioritas itu duluan gitu ya. Kita jadwalkan dulu kebutuhan suami, kebutuhan anak-anak dulu, acara bareng keluarga dan sebagainya. Terus apalagi ya terutama ya yang urusan akhirat ya untuk kita Iya. meningkatkan ketakwaan kepada Allah, ya majelis ilmu, menambah ilmu, baca buku, khatam Quran gitu dan sebagainya. Itu kita bisa prioritaskan itu dulu di luar baru yang prioritas selanjutnya dan selanjutnya. Itu sih pegangannya. Jadi kita tetapkan jadi insya Allah mau pekerjaan sebanyak apapun, kewajiban sebanyak apapun gitu bisa semua berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu harusnya gitu. Kalau kita salah aja naruh prioritas langsung nggak cukup semuanya waktu 24 jam pasti nggak cukup gitu. Ini insight-nya bagus banget. Saya suka banget nih yang dari Dokter Karisa. Masya Allah. Dari Pak dosen siapa ini? Ya memang Alhamdulillah, Masya Allah ini Dokter Karisa tuh maksudnya memprioritaskan dari kesibukan dia ke pekerja, jadi istri, gimana ngawal anak-anak di awal-awal ini ya, di awal-awal hijrahnya mereka ya, kita bisa sebut begitu, Masya Allah. Nah gimana nih eh, dokter men-set mindset ke anak-anak soal apa namanya pengalaman hijrahnya nih syariat itu seperti apa gitu dan tadi prioritas utamanya apa gitu ya yang dijalankan gitu. Ada keluhan misalnya apa ya, yang pertanyaan yang aneh nggak ya gitu maksudnya soal agama ini gitu ya, pasti relatif baru ya buat Iya, mereka gitu ya. banget banyak banget itu Mindsetnya seperti apa nih yang ditanamkan betul nih ke anak? banget itu Mindsetnya seperti apa nih yang ditanamkan betul nih ke anak-anak? betul betul. Jadi namanya baru ya dan sifatnya anak-anak itu kan sebenarnya mereka maunya yang fun gitu kan, nggak mau yang ribet berat gitu kan sebenarnya ya alaminya kan begitu gitu. Apalagi di hijrah hijrah dari yang terserah mau doa kapan aja nggak perlu pakai wudhu dan sebagainya gitu kan tiba-tiba harus mau sholat wudhu di tengah-tengah tarawih misalnya ada yang buang angin kita nungguin dulu mereka ada yang wudhu ulang gitu dan sebagainya. Nah itu apa namanya hal-hal itu kami tanamkan bahwa Islam itu agama yang mudah, Islam itu nggak sulit gitu, Islam itu nggak memberatkan, Islam tuh pengen kita tuh sekedar kita selalu ingat sama Allah gitu ya. Nanti kalau kamu lagi sakit, kamu nggak bisa bangun juga kamu tetap sholat, tapi nggak harus berdiri harus kayak begini, berbaring pun boleh. Nanti orang yang benar-benar nggak bisa baring aja sakit atau ada yang cuma ngedipin mata aja itu udah ketika dia mengingat Allah itu udah sholat gitu kan. Sambil yang penting kamu ingat jam sholat. Terus azan itu
nggak 24 jam dikumandangkan. Sebenarnya cuma buat apa? Supaya kita ingat sama Allah. Soalnya Allah tujuan kita ada di dunia ini cuma supaya kita menyembah Allah gitu. Kita diciptakan tuh untuk menyembah Allah gitu. Jadi Islam tuh justru mempermudah kalau mami aku bilang gitu karena kita jadi diingetin. Coba kalau nggak ada azan gitu kita lupa, kita sibuk aja kita lupa kalau kita sebenarnya oh iya ini waktunya datang sama Allah gitu kan. Nah apa namanya untuk ingat sama Allah. Hidup itu cuma nunggu dari waktu sholat ke sholat berikutnya. Jadi di tengah-tengahnya kamu ada ketemu masalah apapun di sekolah gitu ya, sama saudara dan sebagainya, itu sampingan aja gitu ya. Karena sebenarnya yang utama tuh justru kamu harus khawatir ketika kamu nggak sholat, kamu tinggalin sholat gitu. Dan apa namanya banyak waktu itu saya sampaikan tentang termasuk tentang kebenaran Al-Quran gitu ya. Kenapa kita ada tajwidnya, harus belajar cara bacanya. Itu antara lain supaya bentuk penjagaan Allah gitu ya terhadap Al-Quran ini jaga dari perubahan. Saya bilang versinya Al-Quran nggak ada yang beda-beda sama gitu bahkan halamannya aja kan ya mau ukurannya kecil ukurannya gede gitu sama gitu ya di halaman sini di sebelah sini itunya sama semuanya saya bilang gitu itu masya Allah seperti itu mindset itu sih yang awal-awal kita ini terus kalaupun kamu salah mami aku belum hafal bacaan sholat bagian ini ya udah Indonesianya kamu yang penting paham artinya apa di saat lagi sujud itu kamu lagi ngapain sebenarnya lagi nyembah Allah kamu waktu ini tuh sami Allahul Manhamidah itu artinya apa gitu jadi kamu yakin kalau apapun yang kamu doakan bahwa Allah dengar kayak gitu terus habis itu waktu duduk di antara dua sujud tuh lagi apa kamu lagi minta diampunin dosanya dirahmati diberi rezeki saya bilang kayak gitu terus habis itu ya itu sih kalau kamu belum ngerti bahasa Arabnya coba baca Indonesianya lagi ngafalin juga ini mami nggak minta Umi Abi nggak minta kamu hafal ini buat gaya kamu udah berapa juz gitu kita nggak bilang gitu tapi yang penting kamu tahu isi artinya gitu kan kamu bisa amalin gitu nggak ada buat sombong-sombong atau apa kayak gitu itu yang lebih penting gitu yang selalu kami doakan itu yaitu semoga mereka bisa jadi penjaganya Al-Quran gitu ya penerus dakwah Islam syukur-syukur ada di antaranya yang bisa jadi imam Masjidil Haram imam Masjid Nabawi itu doa abinya seperti itu gitu ya nggak tahu jalannya gimana gitu ya kan kita doa aja gitu kan Insya Allah ya doa orang tua kayak terutama ibu ya kita nggak ada hijabnya dibilang kan ya itu saya aja selalu doa ya Allah supaya anak saya bisa menjalankan syariat Islam sebelum balik itu saya ngomong aja saya nggak tahu pada gimana caranya ternyata Allah kasih jalannya melalui pernikahan melalui ada kakak-kakak sambungnya padahal itu juga suami saya itu sebenarnya idealismenya dia itu tadinya dia mencari istri beliau kan meninggal dari 2018 ya jadi udah meninggal 5 tahunan lah nah itu sementara ini tuh selalu nyarinya tuh yang nggak punya anak gitu ya, yang udah punya anak supaya fokus ke anaknya 4 gitu ya, biar nggak pecah-pecah gitu. Idealnya mau yang begitu gitu kan. Mungkin juga yang idealnya kalaupun bawa anak yang udah Islam juga ya, supaya anaknya nggak Udah kebayang ya terkontaminasi saudara gitu kan. dokter bisa ya. Ternyata semua kan Allah lain ya ceritanya gitu ya. Yang Allah kurang direncanakan balik kita sama hatinya Allah memang. iya gitu kan. Tapi Takdirnya ternyata. betul, udah punya anaknya 3 gitu, masih waktu nikah belum muslim gitu kan. Tapi ya itu ketika kita ridho, ikhlas ya hati yang ridho dan ikhlas dengan semua yang ditakdirkan sama Allah itu insya Allah justru akan mendatangkan ridho Allah yang dan nikmat Allah yang lebih lagi gitu kan ya. Itu ya ketika kita mensyukuri tiap nikmat sekecil apapun itu insya Allah Allah tambahkan lagi nikmatnya gitu. Jadi itu sih hal-hal itu yang kami paling gak tanamkan. Kalaupun mereka salah belum bisa ini nggak apa-apa. Allah tahu kok kamu belajar. Yang penting kamu selalu niatnya itu buat yang baik. Niatnya itu selalu ingat Allah, ikhlas karena Allah gitu. Niatnya itu aja. Masih salah-salah Allah tahu. Mami dulu juga waktu belajar sholat, mami pakai YouTube malahan. Aku bilang gitu kan. Kalau fikirnya mana bisa ya Dokter nih ini. YouTube jadi imam kan ya. Gitu. Tapi itu terasa banget doa-doa Mak Umi dijawab. Aku bilang gitu kan. Allah kayak Umi juga kayak menghadirkan Allah banget, bergantung sama Allah banget. Waktu itu kayak nggak ada pilihan lain gitu ya, nggak bisa minta tolong ke orang lain. Saya Allah itu bacanya nggak sempurna, gerakannya nggak sempurna, apalagi gitu ya. Karena dengan ngumpet-ngumpet kan mungkin kiblatnya juga masih nggak sesuai, agak miring dikit dan sebagainya gitu. Dan tapi ya itu di situ Allah kan melihat gitu ya gitu. Kecuali kita udah dikasih lapang, kita malah excuse gitu kan. Allah juga tahu gitu kan gitu saya bilang gitu jadi ya itu sih hal-hal antara lain yang kami sampaikan ke anak-anak gitu termasuk tentang aurat juga saya bilang kalau Islam kan memang diwajibkan menutup aurat ya perempuannya bukan karena Islam mengekang perempuan gitu nyulitkan perempuan justru Islam sangat memuliakan perempuan gitu kan kita bilang kamu kalau banyak ya ini sering dipakai ilustrasinya kalau makan permennya jatuh di jalan yang dibungkus sama yang kebuka kamu pilih mana yang dibungkus
dibungkus gitu kan, karena masih lebih aman, masih rapi gitu Bersih. kan. Ya, terus kalau misalnya kamu tutup apa buka aurat, gak cuma kamu doain dosa ya, masuk neraka nanti abinya juga ke bawah gitu, kita bilangin kayak gitu. Kasihan abi kan nanti kalau ikut gitu. Terus habis itu kita bilang kita kena api sedikit aja sakit panas gitu. Kalau nanti ada teman-teman yang bilang atau yang lain bilang ngapain pakai kerudung panas ribet dan sebagainya, lebih panas mana sama api neraka, itu mungkin antara lain yang sempat kita sampaikan gitu, sampai akhirnya mereka pikir mau langsung tutup aurat gitu karena itu sempat kita sampaikan juga gitu kan, apa namanya, seperti itu gitu, karena anak-anak itu kan apalagi yang remaja itu masih banyak dengar kata orang gitu kan. Jadi jangan nanti kalau meninggal itu kita meninggal tanggung jawab masing-masing, kita sampaikan kayak gitu juga. Ngomongnya kemana-mana pokoknya. Nanti ini kamu belum balik, kalau belum balik Abi sama Umi yang tanggung jawab kamu gimana-gimana, tapi kalau kamu udah balik semua your responsibility, aku bilang kayak gitu. Jadi mereka gitu kan, gitu kan, jadi gitu, jadi jangan tinggal sholat ya. Nah nanti Abi Umi kalau sekarang juga Abi Umi yang harus tanggung jawab. Nanti kamu ditanya siapa Tuhan kamu, siapa rohmu, siapa apa kitabmu, itu nanti kalau kamu itu nggak bisa bohong, nggak bisa salah jawab. Nanti kalau salah jawab, ngomongnya sampai situ loh, gitu ya. Kalau jawab nanti ditanya lagi, emang Abi Umi nggak ngasih tahu, Abi Umi udah ngasih tahu ya, gitu ya. Abi Umi udah ngasih tahu ya hari ini. Benar Mbak, itu benar-benar kita tuh kayak dituntun Allah kali ya. Itu kalau orang gede mungkin kalau nggak dapet hidayah atau apa juga mungkin nggak bisa, nggak nyampe gitu. Sampai kita ngomong kenapa kita memuliakan Rasulullah dan kenapa di dalam Al-Quran itu semua nggak ada satu nabi pun yang nggak dimuliakan sama Allah gitu, termasuk Nabi Isa juga dimuliakan di dalam Al-Quran kayak gitu ya. Kita bukan sekarang kamu pindah ke Islam berarti kamu jadi nggak memuliakan Nabi Isa, justru kamu tetap harus menghormati Nabi Isa gitu ya, karena Nabi Isa juga sholat, Nabi Isa juga ini, dan Rasulullah kenapa lebih dimuliakan, diutamakan gitu. Nanti Rasulullah itu nanti yang nanti belain kita, Rasulullah bisa milih ada di kanan tapi Rasulullah milih di sebelah kiri karena untuk menjaga umatnya supaya jangan ada yang masuk neraka. Nanti dikasih syafaat, tahu nggak nah artinya syafaat? Syafaat tuh ini kalau kamu nggak kenal sama orang terus kamu lewat seseorang, nanti orang yang bilangin oh kamu ini dia itu baik kok, dia rajin sholat, nanti jadi kamu boleh ketemu, jelasin sampai begitu. Gitu, sampai itu benar-benar sampai pas kita udah selesai jelasin itu sampai yang kok bisa ngomong gitu tadi ya, mudah-mudahan anaknya ngerti ya kayak gitu, sampai yang kayak gitu, sampai ya udah Allah lah gitu yang kalau sampai bikin mereka memahami gitu ya, gitu. Jadi benar-benar kita sebagai orang tua betul-betul minta apa ya, dituntun gitu ya sama Allah gitu kan. Mungkin ya nggak bisa semuanya juga kita langsung sampaikan gitu ya. Mungkin bingung apalagi untuk anak saya gitu ya yang benar-benar apa dari luar gitu kan, benar-benar sama sekali nggak ngerti gitu, dari nol banget gitu. Tapi ya itu masya Allah gitu, benar-benar itu kelembutan dari Allah, hidayah Allah lah buat mereka bisa memahami gitu ya. Kadang kita tahu banyak tapi mulainya dari mana itu kan udah tahu gitu kan. Untuk yang, untuk situasi ini sampaikan yang mana gitu kan, itu yang kita sulit. Ada pertanyaan aneh nggak dari anak-anak yang sejauh ini, itu pertanyaan teraneh gitu? Ada nggak dokter? Kayaknya seru deh. Oh, Yang oh, sulit dijawab gitu misalnya. banyak yang sulit, Oh banyak. banyak gitu. Contohnya. Banyak kadang yang sulit tuh. Awal-awal tuh mereka malah sempat ya, setelah tahu itu tuh mereka tuh sempat bahas tentang apa namanya, eh Mami, you know what? Berapa jumlah penduduk agama apa yang terbesar di Indonesia, yang terbesar di dunia? Jumlahnya itu mereka bisa sebutkan gitu. Saya pikir kenapa kamu cari tahu tentang itu? Yang saya tanyakan itu ya. Oh, it's okay, Mami, it's fine gitu. Kayak dia kayak ngomong kasih tahu, tapi saya kayak tahu dia maksudnya dia dengan logika sederhana mereka. Kalau lebih banyak itu mungkin lebih benar gitu mungkin ya. Oh gitu. Ya gitu mungkin ya gitu. Terus pernah juga waktu kecil itu salah satu anak saya itu yang pertama itu sempat saya itu dipanggil ke sekolah gara-gara gurunya bilang waktu pelajaran agama itu kan dia karena kelas internasional, terus pas kelas agama tuh mencar gitu, yang hari Jumat, yang Islam kan Jumatan, yang Kristen ini dia nggak mau pisah kelas gitu, dia tetap stay di kelasnya. Terus gurunya bilang kenapa stay di kelas, kenapa kita berpisah kata dia gitu, malah kenapa we separate gitu gitu. Terus habis itu iya soalnya ini lagi kelas religion gitu kan, lagi kelas agama apa gitu-gitu kan. Terus oh ya, what is religion? Dia bilang gitu. Terus dia nanya, who made religion? Siapa yang buat religion agama gitu kan? Terus kan udah jelasin sama gurunya. Terus kalau emang itu buat menyembah God, God-nya kan cuma satu. Kenapa kita harus different way? Iya, caranya harus separate, harus Oh, beda-beda. pertanyaannya. Itu umur 2, itu nanya itu umur 2 tahun. Ya Allah, Iya, sampai saya tuh itu dipanggil ke sekolah, dia bilang sama missnya, Mami sorry tadi Ele ya anak saya yang pertama tuh nanya ini, saya juga kaget, saya bilang gitu, masa nanya kayak gitu Miss? Iya Mami, saya takut saya nggak memuaskan jawabannya, tolong di rumah dijelaskan lagi ya, gitu itu
anak kebayang ya maksudnya itu cerita umur 2 gitu. Jadi kebayang pertanyaannya saat sekarang umur 11. Itu Betul. banyak banget. Sampai ya tentang tadi tentang Nabi Isa, dia Iya, logikanya iya dia kan. logikanya dia tuh masya Allah gitu yang saya mikir aduh kadang kalau nggak bisa jawab bentar ya mami cari dulu jawaban sama dia salah jawab gitu kan karena dia Iya. ingat banget abis itu kan gitu kan semuanya itu yang tadinya Kebayangnya, pertanyaan umur 2. kebayangnya kalau misalnya itu anak-anak lagi pada ngumpul gitu diskusi, just anak-anak aja gitu ya. Itu adik-adiknya nanya sama kakaknya apa aja, kayaknya diskusinya menarik ya. Betul, 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 betul. Sampai saya pernah pernah apa namanya? Ya sampai ada kesimpulan mereka sendiri lagi di zona apa sampai terakhir ada so there's no crossing dia sebut gitu. Gak ada tentang salib itu segala macam itu sampai kesimpulan mereka yang simpulkan sendiri gitu. Sampai saya gitu kan apa namanya ya, ya apa bahwa sebenarnya Nabi Isa kan nggak disalibkan tapi kan yang diserupakan gitu segala macam dan sebagainya jadi masya Allah gitu sampai juga kita juga nggak ajarin mereka untuk benci gitu kan dengan yang nggak sama gitu kan dengan keluarga juga yang masih belum dapat hidayah kita selalu bilang kita tetap sayang kita tetap respect sama oma sama anti saya bilang gitu karena apa namanya justru kita harus doakan mereka gitu kan supaya dilembutkan hatinya bisa sama-sama kita so itu yang kita prinsipnya gitu kan waktu itu saya cerita juga sekarang kan orang suka kebalikan ya kan kadang mereka yang justru ngeliat kita juga ih kasihan ih gitu ya pindah ke Islam misalnya gitu kebalikannya justru kebaliknya saya juga bikin mereka bangga terus bangga jadi muslim gitu kan karena hidayah itu mahal nggak semua orang dapat petunjuk untuk balik ke Islam kayak gitu ya kalau ada orang yang anggap kamu kamu rendah kamu jelek kamu apa dengan pakai kerudung misalnya dengan kamu jadi Islam kamu jadi nggak sama dengan mereka atau gimana it's okay gitu ya kamu justru harus bangga kamu jadi Islam gitu karena yang justru kamu udah balik menyembah Allah yang benar gitu ini nggak ada di dalam kitab manapun yang mengatakan bahwa apa inat dina indallahi Islam ya ini sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ya Islam saya tunjukin ayatnya saya tunjukin lagi bahwa ketika di surat Toha bahwa Allah itu bilang iya ini aku Allah sembahlah aku gitu kan ya kita harus nyembahnya Allah gitu yang antara lain gitu ya dari banyak hal yang kami cerita biasanya tuh justru ngomongnya nggak di momen serius di perjalanan gitu kan lagi menunggu waktu berbuka dan sebagainya gitu malah Lagi banyak ngobrol quality gitu time-nya ya. iya lagi makan lagi di perjalanan kayak gitu. Kayaknya kebayang bakal ada maksudnya ribuan pertanyaan lagi yang bikin dokter Karista. Pastinya jadi mau nggak mau kitanya harus belajar. Karena kan sekarang udah ada imamnya, biar beliau yang jawab. Oh iya benar juga. Kalau bingung, kasih aja sama papanya. Kemarin juga gitu tuh ketika anaknya nangis gitu kan langsung manggil anak yang kedua tolong kalian panggilin Abi Kim panggilin Abi minta bala bantuan. Udah daripada bingung ini, udah ada nih imamnya ya silahkan. Ya Enggak? alhamdulillah ya berbagi beban. Ya. Oh ya, ini ada hal menarik apa yang bagi anak-anak dokter Karisa yang jadi apa ya? Menarik perhatian mereka misalnya mereka lebih senang ke mempelajari sholat atau enggak lebih senang ke kepo banget sama baca Quran atau enggak dia kepo banget sama nabi-nabi dan rasul apa yang bikin kepo banget nih anak-anaknya dokter nih? Iya. Hal apa yang Karena kami excited mereka excited gitu? masih perkenalan kan, jadi yang kami selalu utamakan tuh pokoknya jangan tinggal sholat, jangan kita bilang. Jadi sholat itu yang mereka terus nambah-nambah terus hafalan bacaan sholatnya gitu kan udah sampai, mami aku udah sampai doa di antara dua sujud Oh, gitu. masya Ada yang Allah. baru sampai Bentar lagi ruku. jalan udah beres atau bentar lagi? Iya, gitu karena itu kan dipakai tiap hari gitu Iya kan. betul. Bilang, udah bacaannya hafalannya tuh kemarin kita hentiin sampai udah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dulu gitu kan. Udah dia mau lanjut lagi, Mami, aku mau hafalin surat apa lagi? Entar dulu bacaan sholatnya dulu gitu kan. Kita abinya bilang gitu, udah bacaan sholat dulu bilang gitu karena kan itu dipakai setiap saat. Nah, memang Al-Quran mereka senang banget sampai ini saya juga nggak ngira ya, masya Allah gitu dari apa celutuk-celutuk mereka itu ya kita tahu mindsetnya mereka kan ya. Jadi dia ngelihat di HP kami kan ada foto saya sama abinya kemarin ke Mekah ya ada Ka'bah. Mami ini apa? Ini Ka'bah nak. Nanti kamu sekarang nanti udah bisa ikut. Kalau kemarin belum bisa ikut. Kalau nanti insya Allah doain ya kita sama-sama bisa ke sana. Saya bilang gitu kan. So oh iya mami. Iya ini yang warna kuning ini emas loh nak. Dari benangnya benang emas gitu kan. Oh iya mami gini-gini. Terus berapa jam mami ke sana? Ya 8 jam. Saya bilang gitu-gitu. Terus habis itu oh iya saya baru mau bilang nanti daripada dia mikir 8 jam lama di jalan nanti biar tidur aja saya udah sempet
gini tangan saya mau bilang nanti bawa bantalan leher gitu ya. Saya mau ngomong gitu tadinya. Tapi saya nggak jadi ngomong gara-gara dia ngomong, oh iya, kalau gitu aku mau bawa Al-Quran ya Mami, mau baca di jalan. Saya kan kaget ya. Saya Masya pikir Allah. mau bawa buku cerita, mau bawa buku Iya. mainan lah gitu ya. Saya aja mungkin mau bawa bantal leher gitu. Itu ternyata Masya Allah dia bilangnya, nanti aku bawa Al-Quran ya Mami. Jadi di sisi saya, oh itu aja udah alhamdulillah gitu ya maksudnya. Oh iya berarti di hati dia itu memanfaatkan waktunya untuk baca Quran gitu ya berarti kan untuk tadi tentang sholat gitu. Masih excited semua karena masih baru ya. Yang maksud kemarin Oh, teka-teki ya kan nabi-nabi kan. sesuatu yang baru bagi mereka Iya, tuh iya. Yang excited semuanya, Masya Allah. Ini oh, menyenangkan. pas nabi-nabi itu yang jawab kan kakak-kakaknya terus kan. Dianya Masya juga Allah. nggak bisa jawab kan. Aku nggak ada yang tahu, aku nggak ada yang bisa jawab. Oh, ya Oke, Allah. oke sampai digituin kan. Sampai dikasih yang gampang-gampang akhirnya yang mereka udah hafal. Sholat ini berapa rakaat? Sholat yang rakaatnya ganjil apa? Gitu-gitu. Itu bisa jawab. Tapi kalau yang nabi ini, yang nabi yang begini nih, nabi yang itu mah gak ada yang bisa jawab. Dia sedih, gak ada yang bisa jawab. Yang jawab kakak-kakaknya terus. Wah, seru banget. Beneran deh. Ini Masya Allah. Ini anak-anak solis-solisan Ya Allah. Solihah ya. Semua perempuan ya. Sorry, sorry, ya ada yang laki, ada yang perempuan. Oh iya, Perempuan iya. empat, perempuan empat, lakinya tiga. Ya Allah, seru banget ini 9 orang sekeluarga ya. Alhamdulillah. Dokter Karisa ini seneng banget nih ngedengar apa namanya pengalaman Ramadannya pertama kali dalam keluarga ya. Kebayang ini aku dari tadi senyum-senyum aja nih seru banget pengennya mau ngobrol lebih lanjut tapi ternyata waktunya dibatasi oleh waktu dokter. Maaf banget nih ya kita Apa-apa, akhiri sampai sini gitu ya. Eh, Terima kasih untuk apa namanya pengalamannya. Oh ya terakhir sama-sama. dok, Novel,